Tuhan baik dan mengasihi kita semua. Hari ini hari yang indah dan luar biasa. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita tahu semua bagaimana proses kehidupan Ayub. Dia menjalani begitu banyak hal di dalam kehidupannya. Tetapi di akhir semua cerita kisah imannya dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Pagi hari ini saya akan memberi tema firman Tuhan. Pemulihan dimulai dari hati yang mengampuni. Pemulihan Ayub tidak terjadi saat ia membela diri atau membuktikan dirinya bahwa ia benar di hadapan sahabat-sahabatnya. Tetapi pemulihan Ayub terjadi ketika ia mulai menundukkan egonya dan taat kepada perintah Allah. Dia mendoakan sahabat-sahabatnya yang telah merugikan dan menyakiti hatinya. Ia mendoakan sahabat-sahabatnya yang selalu menuduhnya berdosa sehingga ia mengalami sakit penyakit. Pemulihan Ayub terjadi karena ketaatannya kepada perintah Allah untuk menjadi perantara mendoakan teman-temannya. Ada 3 hal yang kita perhatikan dalam pembacaan kita pagi hari ini. Dikatakan tadi, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kata memulihkan yang dipakai dalam bahasa aslinya di sini secara harafiah artinya mengembalikan dari pembuangan atau tawanan. Penderitaan Ayub selama itu membelenggu hidupnya seperti tawanan. Dia tidak bebas. Dia dalam tekanan, dia dalam kungkungan sakit penyakit dan dituduh dia berdosa. Tetapi Tuhan melepaskan belenggu tersebut. Itulah pemulihan yang dialami oleh Ayub. Kapan Ayub mengalami itu? Firman Tuhan berkata dalam pembacaan kita bahwa setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Pagi hari ini saya tidak tahu bagaimana pergumulan kita dan kita ingin pun dipulihkan seperti Ayub. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Ayub dipulihkan setelah dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, setelah dia mengampuni teman-temannya, setelah dia melepaskan pengampunan untuk orang yang merugikan dia, untuk orang yang memfitnah dia, dan untuk orang yang menyakiti hatinya. Ketiga sahabat Ayub yaitu Elifas, Bildan, dan Sofar sebelumnya sangat menghakimi Ayub, mengatakan bahwa dia menderita karena dia berdosa, dia sakit karena dia dihukum oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan sahabat-sahabat Ayub untuk membawa korban bakaran dan meminta Ayub berdoa untuk mereka. Mendoakan orang yang melukai hati kita adalah sebuah tindakan pengampunan, melepaskan hak untuk membalas. Seharusnya kita bisa membalas, tetapi kita memilih untuk mengampuni dan mendoakan orang yang melukai kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 11 sampai 12 ini adalah bagian dari doa Bapa kami, dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kadang sering kita hanya berhenti di ayat 11. Kita meminta berkat Tuhan, meminta rejeki dari Tuhan, meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Tapi jangan lupakan, lanjut ke ayat 12, bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kepahitan hidup selalu ada, tantangan, persoalan dengan rekan-rekan selalu ada, tetapi Tuhan mengajarkan kita hari ini. Mari kita belajar melepaskan pengampunan seperti Ayub.
jika kita ingin dipulihkan di dalam kehidupan kita. Pemulihan yang dialami oleh Ayub bukan pemulihan biasa, tetapi firman Tuhan berkata bahwa dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Luar biasa berkat ganda yang diterima oleh Ayub setelah dia mau melepaskan pengampunan, dia mau berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Hari ini saya yakin kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengalami pemulihan itu di dalam kehidupan kita. Ada berkat ganda ketika kita mau mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Ayub bukan hanya materi yang diganti 2 kali lipat. Fisiknya disembuhkan, imannya makin diteguhkan, dan relasi Ayub dengan sesamanya kembali menjadi lebih baik. Hari ini kita belajar bahwa kerugian di tangan Allah bisa dirubah menjadi berkat dan keuntungan lipat kali ganda. Yesaya 61 ayat 7 berkata, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Amin untuk janji firman Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita dan kita nikmati janji firman Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami. Sekiranya Tuhan, kami harus berdoa untuk orang-orang yang merugikan kami, untuk orang-orang yang melukai kami. Mampukan kami untuk melepaskan pengampunan hari ini, karena kami juga mau menerima berkat 2 kali ganda itu. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu Tuhan, firman-Mu makin menguatkan kami. Firman-Mu makin membawa kami berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Apapun yang umat-umat-Mu kerjakan hari ini, Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan hidup mendapat jawaban dan kemenangan hari ini. Terima kasih untuk hari yang luar biasa dan diberkati. Kami jalani hari ini dengan iman. Kami yakin bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.